Kamu kenapa? Kenapa Bapak bisa melakukan ini sama saya? Astagfirullah. Memangnya apa yang terjadi? Bapak merenggut kesucian saya. Pagi, Mbak. Pagi, sudah ada kabar dari Arman? Belum, saya coba telepon HP-nya ya. Percumaan. Mama sudah coba berulang kali, tapi HP-nya dimatikan. Siapa tahu udah aktif. Bentar ya. Assalamualaikum, Kak Arman. Waalaikumsalam. Ada apa, Ana? Enggak, dari tadi malam Mama cemas mikirin Kak Arman. Kak Arman ngomongnya sebentar aja sama Mama. Jangan sekarang. Soalnya saya mau pergi. Saya sibuk banget ya. Sebentar aja, Kak. Bilang sama Mama, nanti saya akan telepon ya. Saya baik-baik saja. Mama nggak usah khawatir. Ya. Boleh saya masuk? Saya ingin bicara sama kamu. Ya. Eva, saya nggak tahu harus bilang apa sama kamu lagi. Saya benar-benar minta maaf sama kamu. Saya nggak ingat apa yang terjadi semalam. Semalam Bapak mabuk. Saya udah coba ngingetin Bapak. Tapi Bapak nggak peduli. Lalu saya coba mau nganterin Bapak ke kamar. Tiba-tiba Bapak mengigau. Bapak manggil-manggil nama Livia. 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 Lalu? Ini nggak mungkin. Ini benar nggak mungkin. Ini nggak mungkin.
Ini semua takdir aku. Saya ditakdirkan buat menderita dan menanggung aib. Mas, kasihan Mas. Saya belum makan dari minggu lalu, Mas. Anak baru mau ngajak balapan sama saya ya? Ayo, udah pincang, so mau jalan cepet-cepet lagi. Jangan ganggu saya. Ayo balapan lari sama saya. Apa? 1, 2, 3. Kamu tuh nggak cocok sekolah di sini. Cocoknya di sekolah khusus anak cacat. Kamu mau pulang hari ini? Iya. Kan kamu mestinya sampai minggu depan dong di Bali. Ya, saya minta tolong sama kamu. Tolong kirim supir untuk jemput saya jam 3 di bandara ya. Ayo dong, Paman. Kalau perutnya kosong, nanti gampang masuk angin. Paman nggak nafsu makan. Nih, minum jusnya dulu aja. Yang penting perutnya isi, soalnya kalau kosong nggak bisa makan obat, iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rini, Mbak, keponakan saya. Kenalkan, Rin, ini Mbak Ana. Halo Rini. Halo Kak Ana. Saya udah denger banyak loh tentang kakak dari Tante Fitri. Bang Umar, gimana keadaannya sekarang? Mendingan, tapi nafsu makannya berkurang. Tenang aja Kak, selama ada saya, Paman pasti cepat sembuh. Dia ini orangnya keras kepala, Mbak. Pintar ngebujuk, pintar maksa. Saya aja yang nggak lapar, kepaksa minum. Artinya hari ini kamu harus sering-sering kesini biar Bang Umar makannya banyak banget. Saya boleh minta nomor teleponnya nggak? Buat apa sih, Rin? Minta nomor telepon Mbak Ana? Gak apa-apa lagi, nanti saya kasih ya. Terima kasih. Pak Arman, kita kemana dulu sekarang? Antarkan dulu ke rumah Eva. Jangan. Lebih baik Bapak aja yang pulang duluan. Saya? Bapak kelihatannya kurang sehat. Saya belakangan aja, Pak. Pak, langsung aja ke rumah Pak Arman ya. Baik, Mbak. Sabar, Ma. Pesawatnya mendarat jam 3, mungkin masih dalam perjalanan. Oh, oke deh. Mama tunggu. Nah tuh, kayaknya mereka tuh. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok pucat sekali, Man? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ma, ini Eva sekretaris saya, Ma. Oh, Eva. Kamu sakit? Saya mau istirahat dulu. Si Ma. Arman? Bu, tadi Pak Arman mengeluh sakit kepala. Barangkali cuma kecapean. Ibu jangan khawatir ya. Tadi kita udah ke dokter. Palingan kemungkinan cuma migrain doang katanya. Oh, terima kasih ya. Ya, permisi ya, Bu. Ya. Man, si Eva itu sekretaris baru kamu ya? Iya, Ma. Dulu itu dia pegawai biasa, Ma. Kebetulan sekretaris saya lagi cuti hamil, jadi penggantinya dia, Ma. Anaknya manis dan sopan lagi ya. Ini selama kamu di Bali, dia yang menemani? Shh, Ma, tolong, Ma. Saya lagi capek, saya pusing, Ma. Saya mau istirahat. Oke, kamu istirahat. Kalau ada apa-apa panggil mama ya. Maaf, Bu. Ada tamu. Oh iya, istirahat ya. Loh, Eva, ada apa? Kok balik lagi? Saya cuma mau ngembalin ini. Ini punya Arman kan? Iya, tadi ketinggalan di mobilnya Pak Arman. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu.
Permisi dulu ya. Iya. Bukan cuma manis dan sopan, tapi juga jujur. Selamat sore, Bu. Kalian sudah terlambat 5 menit. Maaf, Bu, tadi jalanan macet. Iya, Bu. Silakan. Makasih ya, Bu. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Si Rini apa si Maya nih? Ya Rini kali. Lu perhatiin ya. Sorry. Sorry. Nggak sengaja. Nggak apa-apa. Sengaja juga nggak apa-apa kok. Boleh minjem pensilnya nggak? Nih, nggak usah dibalikin buat lo aja. Ya, itu buat kenang-kenangan. Kali aja lu kangen sama Rini. Kan lu bisa ngeliatin pensil itu sambil ngelamun. Makasih ya. Rin, si Duto kok lu diemin aja sih? Kalau emang dia mau deketin gue, ngapain pakai sosok cari perhatian segala? Langsung aja lagi. Iya juga sih. Eva, gimana? Gimana, Fa? Semuanya berjalan sesuai rencana. Bagus. Sekarang kamu harus menuntut Arman untuk bertanggung jawab. Ya, kamu harus minta dinikahi Arman secepatnya, Fa. Saya nggak akan mendesak Arman atau menuntut apapun dari dia. Loh, apa maksud kamu? Kita kan ingin kamu menikah sama Arman dan menguasai semua bisnisnya. Iya, Om. Tapi saya lebih tahu sifat dan karakter Arman. Jadi saya nggak perlu lagi mendesak dia. Saya tahu jalan yang lebih baik dari itu. Tapi, Fa, Tante dan Om harus pindah dari rumah ini. Secepatnya. Saya nggak mau tiba-tiba nanti Arman tahu kalau kita saling kenal. Ya? Yaudah, Eva mau mandi dulu ya, Om, Tante. Capek nih. Iya. Pindah dari sini, Mas. Kemana? Kemana lagi? Kalau bukan kembali ke rumah Ratna. Mana mungkin Ratna mau menerima kita lagi, Mas? Kita datang ke rumahnya dia aja. Dia nggak mau ketemu sama kita, nggak mau lihat kita. Apalagi kita mau tinggal di rumah dia. Mana mungkin, Mas? Ana akan bukakan jalan untuk kita. Semua kan ada hikmahnya. Bapak sampai hati, Pak. Kenapa Bapak bisa melakukan ini sama saya? Waktu saya mau keluar dari kamar, Bapak malah maksa saya. Bapak marah. Bapak kira saya Lydia. Dan semuanya terjadi. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa melakukan semua itu? Ini benar-benar memalukan. Memalukan sekali. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kak. Sudah pulang, Yan? Iya, saya pulang cepat karena kata mama kamu sakit. Kamu ada apa sih?
Cerita dong sama saya. Nggak ada apa-apa. Mungkin saya kecapean. Kepala saya migrain. Pusing. Bener kamu cuma sakit kepala. Dari siapa nih? Ferry, Vina deh kayaknya. Tante Vina. Oh, Tante Vina. Makasih. Assalamualaikum Tante, apa kabar? Apa? Astagfirullahaladzim. Iya Tante, saya sekarang ke sana ya Tante, tunggu ya. Iya, Assalamualaikum. Oh, Tante? Ana? Apa yang terjadi sih? Kok Om dan Tante bisa kehilangan rumah? Panjang ceritanya, An. Om tertipu sama rekan-rekan bisnisnya. Saham kami semuanya jeblok, An. Tunggakan kredit rumah menumpuk. Akhirnya rumah disita oleh bank. Makanya, Ana, kami ini harus tinggal di mana? Dan kami mau kemana? Cuma kamu satu-satunya yang bisa menolong kami, An. Tolong kami, Ana. Tolonglah, An. Apa kamu tega melihat Om dan Tante tidur di pinggir jalan malam ini? Tidak bisa. Mama tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di sini lagi. Ma, tapi kan... Ana, Mama sudah mencoba untuk memaafkan mereka. Dan juga Mama tidak menyimpan dendam. Tapi untuk mereka tinggal di sini, tidak mungkin. Terus, Mama tega mereka tinggal di pinggiran jalan. Ma, saya tahu, Ma. Saya nggak berhak memaksa Mama. Tapi saya nggak tega ngelihat Om Hasim sama Tante Vina harus tidur di pinggir jalan, Ma. Tolong, Ma, kasih saya pengarahan apa yang bisa saya lakukan. Bagaimana, An? Pasti saya sudah bisa menduga. Ibu mertua kamu tidak mau ketemu sama kita, kan? Enggak, justru Mama mengizinkan Om sama Tante untuk tinggal di apartemen Mama yang kosong. Kamu serius, An? Iya. Kita pergi ke sana ya, saya antar sekarang. Kamu betul-betul baik sekali, An. Kamu telah menyelamatkan kami. Terima kasih, An. Terima kasih. Om sama Tante jangan terima kasih sama saya dong. Mestinya sama Mama. Ini kan kebaikan Mama. Mana ibu mertua kamu? Mana Ratna? Saya mau ketemu. Oh, Mama... Om tahu. Ratna pasti tidak mau menemui kami. Iya kan? Oh, enggak. Mungkin Mama masih perlu waktu. Tapi insya Allah semua akan kembali seperti semula. Kita berangkat sekarang. Saya antar ya. Ini berkas-berkas yang perlu Bapak tanda tanganin. Laporan dari bank dan agenda buat meeting besok, Pak. Terima kasih. Bapak mau kopi? Bapak udah makan siang? Eva, duduk. Kamu bisa bicara dengan saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Dan kamu juga harus tahu bahwa ini saya nggak ada niatan untuk melakukan itu semuanya. Itu di luar alam sadar saya. Dan sekarang saya merasa berdosa sama kamu. Tolong, Pak. Tolong jangan ungkit masa waktu itu lagi. Biar saya yang nanggung semuanya. Saya mau melupakannya aja.
Eva. Permisi, Pak. Si anak itu betul-betul bodoh. Itu sih bukan bodoh lagi, Mas. Semua yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh si anak. Sekarang kita tinggal kasih tahu Eva alamat baru kita ini. Ya, sekarang Eva akan lebih leluasa untuk bergerak. Dan Arman tidak akan curiga. Karena tidak satu orang pun yang tahu kalau kita yang mendalangi perjodohan Eva dan Arman. Aku manusia bodoh. Na 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 na. Assalamualaikum. Wah, Adrian. Mana si Surya ini? Waduh, gawat ini. Waalaikumsalam. Wah, Yan, apa kabar Yan? Aduh. Surprise. Ada angin apa ini? Waduh, tumben lo kemari. Kok nggak telepon dulu? Lo lagi nggak sibuk sekarang? Gua ada meeting deket rumah lo, jadi gua mampir. Lu nggak kerja? Anu Yan. Anu apa? Anu lu kenapa? Bukan itu Yan, maksudnya belum ada kerjaan yang oke gitu loh. Belum ada yang cocok. Maklum lah Yan. Lu kan tahu kayak gimana Sinta orangnya Yan. Dia mana mau ngeliat suaminya kerja di toko lagi. Dia maunya tuh gua kerja kantoran, pakai dasi, pakai jas kayak lo gitu. Kalau lu butuh kerja, lu ngomong sama gua dong. Gua kan ada kantor. Lu kerja tempat gue, ya? Yang bener lo Yan. Benar. Lo bercanda nih ya. Ayo, ikut gue. Serius lo? Ayo. Oke, oke. Nanti kamu langsung bicara aja sama Pak Jonet. Dia manajer personalia kita. Oke, oke. Selamat siang, Pak. Ya. Itu kan. Ada apa? Yan, siapa cewek itu Yan? Iya, dia sekretarisnya Kak Arman. Kenapa? Eva bukan namanya. Kamu kenal? Siapa sih yang nggak kenal sama dia Yan? Emangnya dia orang terkenal ya? Bukan, tapi gua ini teman SMA-nya dulu. Dia tuh pernah megang rekor di sekolah Yan. Dia pernah macarin semua cowok di sekolahan Yan. Maksudnya legal? Ya, begitu sih. Kamu juga pernah pacaran sama dia? Sorry Dori Strawberry nih Yan. Jelas-jelas gue tolak dia mentah-mentah Yan. Masa gue mau pacaran sama cewek yang reputasinya kayak piala bergilir kayak gitu? Ya, masuk. Hold the line, please. Siang, Pak. Ada telepon dari Korea? Ya, tolong sambungkan saja ke sekretaris saya. Tapi, Pak, Mbak Evanya sudah pulang. Pulang? Iya, katanya izin. Nggak enak badan. Syukurlah. Tante, udah dulu ya. Ada tamu. Nah. Bapak? Maaf mengganggu. Saya cuma ingin memastikan apakah kamu baik-baik aja. Kita harus bicara. Karena kita tidak bisa terus-menerus menghindar dari masalah. Gak ada yang harus bicarain, Pak. Saya bisa terima nasib saya. Saya udah pasrah.
Eva. Saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan saya, Pak. Saya ingin melupakan semuanya. Kalau saya harus terus ketemu Bapak setiap hari, maka saya akan terus-menerus nggak bisa melupakan kejadian itu, Pak. Tolong kamu bujuk Arman supaya makan sama-sama kita. Arman kan bukan anak kecil lagi. Saya udah anterin makanan kok ke kamar mereka, Arman. Heran juga, Mama. Kenapa Arman berubah begini? Sudah nggak mau makan sama-sama kita lagi. Ngurung seharian di kamarnya. Semenjak pulang dari Bali, sikapnya tuh malah tambah aneh. Bukannya lebih baik, malah... Kayaknya kita mesti sabar. Insya Allah, kalau Kak Arman udah siap, pasti dia akan ceritain semuanya. Aib ini akan saya bawa kemanapun saya pergi. Dan nggak ada yang bisa nyelamatin masa depan saya yang saya udah nggak punya masa depan lagi, Pak. Saya akan selamanya hidup sendiri. Kamu tidak akan sendirian. Aib itu akan kita tanggung bersama. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya. Saya harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Ya, saya bertanggung jawab. Bapak? Selamat malam. Ada yang ketinggalan? Ketinggalan? Oh, nggak ada yang ketinggalan. Sudah makan atau belum? Belum. Bagus. Saya ingin mengajak kamu makan malam. Bagaimana? Apa? Saya ingin lebih kenal dekat dengan kamu. Bukan hanya sebagai sekretaris, tapi ya lebih dari itu. Gimana? Ini apa-apaan sih? Jalan yang bener dong. Kayak orang buta aja. Lagian dalam rangka apa sih kamu mau traktir aku segala? Dalam rangka merayakan pekerjaan baru saya, sayang. Kan sekarang saya ini sudah terima kerja, sudah menjadi orang kantoran. Kerjanya pakai dasi terus. Pekerjaan ini juga cocok sekali buat saya, Sin. Dan tentunya penghasilannya juga sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sur, apa-apaan sih? Lihat cewek cantik gitu aja mata di jelalatan. Sebentar, Sin ya. Saya mau ke toilet dulu. Dasar kampungan. Cewek cakep dikit aja mau ke toilet. Kamu yakin? Eva sekretarisnya itu? Yang kamu lihat di kantor tadi? Mungkin ada urusan kerjaan kalian. Urusan kerjaan kan nggak perlu pakai makan malam. Bisa diselesaikan di kantor. Tunggu. Si Eva itu yang menemani Arman dinas ke Bali, ya kan? Iya. Anaknya manis, sopan, dan jujur lagi. Jujur? Iya. Dia menemukan arloji dan dompetnya Arman. Langsung dikembalikan. Kalau orang lain yang menemukan, pasti sudah diambil. Yan, kamu kenapa sih? Gelisah banget Kak Arman mau makan sama sekretarisnya. Saya cuma... Seharusnya kamu senang. Arman sekarang sudah mulai semangat mendekati gadis lain. Ya kan? Makasih ya, Pak. Makan malamnya. Saya yang harus berterima kasih. Karena kamu mau menemani saya makan malam dan juga mau menjadi teman saya. Kalau saya perhatiin, cinta Bapak begitu besar ya buat almarhum Livia. Maaf Pak, saya nggak bermaksud mengingatkan Bapak sama... Nggak apa-apa.
Ya, memang susah dan berat untuk merelakan orang yang kita cintai. Itu butuh waktu. Melupakan itu memang perlu waktu, Pak. Sebagai teman, izinkan saya bantu Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Semua kan ada hikmahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kopi saya, Mah. Iya. Saya berangkat duluan ya, Mah. Kok nggak berangkat bareng? Enggak. Saya ada urusan penting. Sampai ketemu di kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalian juga merasakan yang sama? Perubahan sikap Arman belakangan ini? Alhamdulillah ya, Mah ya. Doa kita dikabulin. Kak Arman udah nggak stres lagi. Sepertinya semua persoalan udah selesai. Ya, masalahnya sekarang persoalan baru muncul. Persoalan baru apa, Yan? Bapak? Eva, mulai pagi ini kamu nggak perlu naik kendaraan umum ke kantor. Maksud Bapak? Maksudnya, mulai sekarang dan seterusnya saya akan jemput kamu. Jangan. Kenapa? Apa Bapak nggak tahu? Udah ada gosip yang nggak enak mengenai kita, Pak. Saya rasa kamu nggak perlu peduli dengan gosip itulah. Tapi saya nggak enak sama rekan-rekan saya di kantor. Saya digosipin pacaran sama atasannya. Justru itu saya ingin membuktikan bahwa itu bukan gosip. Maksud Bapak? Maksud saya gini. Hubungan kita ini saya minta bukan hanya sekedar teman. Pak, kenapa sih? Jangan permainkan saya seperti ini, Man. Siapa yang mempermainkan kamu? Saya serius. Saya ini bukan siapa-siapa, Man. Apalagi dibandingin almarhumah Mbak Livia. Kamu nggak mungkin serius. Pak, saya tidak pernah membandingkan kamu dengan siapapun, termasuk almarhumah Livia. Saya semakin hari, semakin kesana saya semakin mengenal kamu dan semakin mengagumi kamu. Kamu mau mendengar keluhan saya. Kamu mengerti perasaan saya dan kamu membuat saya semangat hidup. Saya tidak akan pernah mempermainkan kamu. Saya takut. Takut? Takut apa? Takut kecewa. Kecewa? Wah, saya berjanji, saya tidak akan pernah mengecewakan kamu. Apa yang harus saya lakukan supaya kamu percaya dengan saya? Mama nggak ngerti kenapa Adrian begitu keberatan dengan hubungannya Arman dan Eva. Mungkin gini, Ma. Adrian itu belum terbiasa melihat Kak Arman dengan perempuan lain. Lagian kan Adrian juga nggak tahu latar belakang Eva, Ma. Tapi Mama nggak peduli siapapun gadis itu. Yang penting dia bisa membahagiakan Arman. Insya Allah mereka jodoh ya, Ma ya.
Ma, saya mau pamit dulu mengantar buku ke perpustakaan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kana? Rini, apa kabar? Baik, baik. Kana mau ngapain kesini? Ini mau ngantar sumbangan buku untuk perpustakaan kamu. Oh, sini Kak, saya bantuin. Makasih. Kamu kok nggak pernah telepon kakak, lupa ya sama kakak? Bukannya gitu, Kak. Saya belum nelfon kakak, soalnya emang belum ada masalah. Lagian takut ganggu kakak. Kakak pasti sibuk kan? Gak sibuk lagi. Bang Umar apa kabar? Rian? Emangnya ada kabar apa? Dia... Semua kan ada hikmahnya. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau bicara sama kamu. Di ruangan saya. Makin hari, makin akrab aja kamu sama bos. Bukan cuma akrab lagi. Nih, itu cincin. Bagus nggak? Mulai sekarang, kamu harus baik dan sopan sama saya. Karena sebentar lagi, saya akan jadi istri bos. Ada masalah apa, Yan? Masalah pribadi. Maksudnya? Saya, Ana, dan Mama senang melihat perubahan kamu. Tapi di balik perubahan itu, saya khawatir. Saya mau tanya sama kamu, apa yang buat kamu berubah? Pasti kamu mendengar gosip di kantor ini, kan? Ya, dan saya harap itu cuma gosip. Nggak benar. Ya. Saya telah menemukan orang yang bisa membantu saya untuk melupakan kesedihan saya. Tidak. Orang itu adalah Eva. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kan? Kenapa? Apa karena Eva adalah sekretaris saya dan kamu merasa keberatan? Kak, saya sama sekali nggak peduli siapapun gadis itu. Bagus. Bagus. Artinya kamu tidak keberatan, kan? Saya keberatan.